Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di hari ini? Harap semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Dan kalau memang ada yang masih kurang sehat ya, masih sakit, kiranya Tuhan pun segera memulihkan, menyembuhkan. Mari kita memulai persekutuan doa keluarga yang diselenggarakan GKI 5 di hari ini. Kita awali dengan saat teduh sejenak. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Keesaan nomor 516, Hanya Tuhan Sumber Hikmat. Lagu ini mau menolong kita untuk memaknai percaya bahwa Tuhanlah sumber segala hikmat bagi kita. Hanya Tuhan sumber hikmat, ilmu difirmankannya, ditolongnya orang jujur, orang yang tak bercela. Dia menjaga keadilan dan jalan orang setia, maka engkau kan mengerti yang baik, adil dan benar. Janganlah kau melupakan perintah dan ajaranku, maka Allah dan manusia akan mengasihimu. Percayalah kepada Tuhan di dalam lubuk hatimu, maka Tuhan meluruskan setiap langkah hidupmu. Seperti biasanya, kita pun ingin dihiburkan dan bahkan diteguhkan iman lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sumber segala hikmat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu di hari ini. Engkau berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran. Biarlah Tuhan memimpin waktu ke depan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi berkat bagi kami semua di persekutuan doa di hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu menolong kami di waktu ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita saat ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Amsal, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Amsal 2, ayat 6 sampai dengan 9, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ayat 6 kita mulai. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita.
Berbahagia setiap kita yang senantiasa membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana keadaan kita hari ini? Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita dari Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhanlah sumber hikmat. Di ayat yang ke-6 yang kita baca hari ini adalah karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Bahkan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi ayat 1 dan ayat 2, hanya Tuhan sumber hikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita memperhatikan syair dari lirik lagu tadi, itu juga bersumber dari kitab Amsal. Kita diingatkan dari nyanyian yang sudah kita nyanyikan bahwa hanya Tuhan sumber hikmat untuk kita semuanya. Hikmat apa sih sebetulnya? Hikmat tentu kita semuanya sudah tahu. Kadang kita membicarakan orang lain bahwa orang lain penuh dengan hikmat. Atau kita juga membicarakan orang lain bahwa orang lain itu sebetulnya kurang berhikmat. Atau bahkan kita merasa aku ini sudah berhikmat. Atau kita sendiri merasa aku kurang berhikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hikmat itu ternyata adalah salah satu sifat baik yang tertinggi. Di antara orang-orang Israel, bangsa Israel, hikmat itu adalah salah satu sifat yang paling tinggi, yang juga disamakan dengan kebaikan, yang juga disamakan dengan keadilan. Kalau Bapak Ibu pasti sudah mendengar banyak tentang Raja Salomo yang berhikmat. Raja Salomo tidak meminta apa-apa, tetapi meminta hikmat dari Tuhan. Apa maksudnya? Yaitu meminta keadilan seadil-adilnya, meminta melakukan sesuatu seadil-adilnya, meminta melakukan sesuatu dengan kebaikan. Tentu kita sungguh mengenal Raja Salomo dengan hikmatnya. Itu adalah hikmat dari Allah. Amsal dan Mazmur, ketika kita membacanya, itu mendorong kita sebagai pembaca, sebagai umat Tuhan untuk memperoleh hikmat dan meningkatkan pengertian kita. Ada juga dari Amsal yang mengatakan pangkal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Memiliki hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan adil. Kita sering mendengar celotehan, wah orang itu berhikmat ya, sungguh luar biasa hikmatnya. Apakah kita sebagai umat Tuhan memiliki hikmat yang sungguh dari Tuhan, atau dengan akal pikiran kita sendiri? Jika di ayat 6 dikatakan karena Tuhanlah yang memberi hikmat, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Dan ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
bahkan setiap jalan yang baik. Umat yang terkasih, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, tentu kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Berhikmat untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Berhikmat untuk mengatasi segala permasalahan. Berhikmat untuk berbicara. Berhikmat untuk berpikir. Berhikmat juga untuk bertindak. Hikmat yang dari Tuhan adalah hikmat yang baik. Oleh sebab itu, tetaplah mencari hikmat Allah. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, bahkan yang kita kerjakan, semuanya sesuai dengan hikmat Tuhan. Ketika kita berpikir, kita memiliki hikmat dari Tuhan, maka pola pikir kita pun adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Ketika kita meyakini bahwa kita adalah umat Tuhan, maka apa yang kita katakan dan kita lakukan juga sesuai dengan apa yang dikatakan Allah kepada kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan menjadi berhikmat ketika kita tidak takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan artinya kita tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Pola pikir kita adalah pola pikir Tuhan. Persamaan kata dari hikmat itu adalah kebijaksanaan. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Persamaannya juga adalah kecerdasan. Orang yang cerdas juga adalah orang yang berhikmat. Orang yang berakal budi. Orang yang berakal sehat. Dan orang yang kecerdikannya luar biasa. Tetapi semuanya tidak boleh bertentangan dengan hikmat dari Allah. Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu mengendalikan segala sesuatu dengan baik, mengerjakan segala sesuatu dengan bijaksana, berbuat adil dan jujur. Hikmat dari Allah kiranya menyertai setiap langkah kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, semuanya berasal dari Allah. Karena hikmat itu bersumber dari Allah. Dan kita meyakini bahwa hanya Allah yang menjadi sumber hikmat kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, suka dan duka, kiranya kita tetap mencari hikmat dari Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama terus mencari hikmat Allah. Belajar mengerti dan mengenal hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita bicarakan, bahkan kita pikirkan sekalipun, itu memiliki pola pikir Allah. Tuhan memberkati kita untuk kita melakukan hikmat dari Tuhan. Amin. Mari umat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Biarlah kita diberikan hikmat dari Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat kami sungguh bersyukur, kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mohon hikmat-Mu untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan, dan melalui hidup kami, banyak orang mengenal Kristus melalui cinta kasih yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami menaikkan syafaat kami, ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan mereka. Suka dan duka mengiringi kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami mohon, biarlah hikmat-Mu terus mengiringi perjalanan kehidupan mereka.
sehingga apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Kau berikan bagi mereka. Biarlah hikmat-Mu juga menyertai kehidupan langkah mereka, hari demi hari yang akan mereka lalui. Kasih-Mu melingkupi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Opa dan Oma. Terima kasih Engkau berikan usia yang indah bagi mereka, sukacita. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu juga mengiringi perjalanan kehidupan mereka hingga saat ini. Biarlah Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan bersukacita senantiasa, karena Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang sedang mempersiapkan ujian. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hikmat bagi mereka. Setiap pelajaran yang sudah mereka pelajari, sehingga mereka boleh mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, dalam rumah tangga kami, dalam pergumulan kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk hikmat-Mu, sehingga kami boleh ada hingga saat ini oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk vaksin yang sudah mulai disosialisasikan, tahapan 1 dan tahap kedua. Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja, sehingga virus corona ini boleh berlalu dan kami boleh senantiasa bersukacita karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat GKI Delima yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah sumber hikmat. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan di hari ini akan mendorong kita, menguatkan iman kita untuk terus berjalan di jalan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akhiri persekutuan doa keluarga di hari ini dengan melakukan satu pujian lagi dari Kidung Keesaan nomor 521. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Tuhan, surya hidupku, asal Kau saja, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kau perisaiku dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teruslah mencari hikmat Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulut-Nya datang pengetahuan
dan kepandaian. Hikmat Tuhan kiranya menyertai kita dalam langkah kita hari demi hari, dalam setiap pekerjaan kita, pergumulan kita, dalam rumah tangga kita, kehidupan kita bermasyarakat. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oh, ajar